Setelah melewati siang yang panas, kini mereka berdua sedang mengisi perutnya untuk memulihkan tenaganya kembali setelah pertempuran hebat tadi. Kamu nanti jangan lupa hubungi perusahaan orang tua Kenzo, sayang. Ares mengingatkan sang istri. Kenapa tidak menghubungi Kenzo saja? Sepertinya lebih mudah bekerja sama dengan Kenzo daripada kakaknya, usul Nadine. Tidak ada salahnya kita mencobanya, sayang, sahut Ares. Nadine mengangguk setuju. Sebelum memutuskan membantu perusahaan itu, Ares perlu tahu lebih dalam lagi tentang pemimpinnya, karena dia tidak ingin membantunya dengan cuma-cuma. Baiklah kalau begitu, nanti aku akan mencoba menghubungi sekretarisnya, ucap Nadine sambil mengunyah makanan. Ares memperhatikan nafsu makan istrinya berubah meningkat. Sejak tadi istrinya tak berhenti mengunyah. Sayang, tadi kau sangat liar sekali. Aku suka kamu yang seperti itu, ucap Ares dengan vulgar. Wajah Nadine langsung merah seperti kepiting rebus. Karena mengingat kejadian tadi, dia juga tidak tahu kenapa bisa seliar itu. Diam sayang, aku tuh malu, ucap Nadine sambil menutupi mukanya. Kenapa harus malu? Kita sudah sering melakukannya kan? Ares semakin gencar menggoda istrinya. Tetap saja membuatku malu, cebik Nadine. Ares terkekeh sambil mencubit pipi istrinya. Dia juga tidak tahu kenapa hari ini tingkah istrinya sedikit berubah. Tapi meski begitu, ia tetap menyukainya. Istrinya jadi lebih menggemaskan. Kamu gak kenyang, sayang? Tanya Ares, padahal istrinya sudah menghabiskan 2 piring nasi. Belum lagi banyak cemilan yang ia beli tadi. Semua hampir habis oleh istrinya sendiri. Perut istrinya seolah tidak pernah kenyang hanya dengan 2 piring saja. Aku masih lapar, Hani, rengek Nadine. Habiskanlah, setelah itu kita lanjut kerja lagi. Aku masih punya banyak pekerjaan yang mesti aku selesaikan, ucap Ares mengusap pipi istrinya yang mengembung penuh dengan makanan. Nadine manggut-manggut, dia menghabiskan semua makanannya dengan begitu cepat. Ares geleng-geleng kepala melihatnya. Aku sudah selesai, Hani. Ayo kita bekerja lagi, ucap Nadine semangat. Ruangan Nadine sekarang menjadi satu dengan ruangan Ares, suaminya yang meminta dirinya untuk pindah. Mereka berdua kembali ke meja kerja masing-masing. Satu demi satu Ares membuka berkasnya dan mengerjakannya. Begitu juga dengan Nadine. Saking fokusnya bekerja sampai membuat keduanya lupa dengan waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi mereka berdua masih berkutat dengan pekerjaannya. Nadine menghentikan pekerjaannya dan melihat jam tangan yang melingkar di lengan kirinya. Astaga, Hani. Nadine kaget. Ares menghentikan pekerjaannya lalu melihat istrinya. Ada apa, sayang? Tanya Ares. Sudah jam 6 sore ternyata. Ayo kita pulang. Kita lanjut besok lagi pekerjaannya, jawab Nadine. Ares melihat jam tangan miliknya dan benar ternyata sudah pukul 6 sore, bahkan langit sudah mulai petang. Ayo, ajak Ares seraya merapikan semua berkasnya. Tak lupa Ares juga mematikan laptopnya. Ares bangkit dari tempat duduknya dan meraih jas miliknya yang digantung di dinding. Mereka berdua berjalan beriringan keluar dari ruangannya. Ada yang ingin kamu beli tidak? Tanya Ares. Aku mau martabak, boleh? Tanya Nadine dengan manja. Kamu yakin mau beli martabak? Kamu kan gak suka martabak, sayang. Tanya Ares memastikan, karena dari dulu istrinya tidak terlalu suka dengan semua jenis martabak. Ares merasa heran karena tiba-tiba istrinya menginginkan cemilan itu. Tapi sekarang aku pengen makan martabak, Hani, kekeh Nadine dengan raut wajah kesal. Baiklah, kita akan membelinya,
Putus Ares tak ingin membuat istrinya marah. Asik, makasih Hani, sorak Nadine dan mencium pipi Ares. Lagi-lagi Ares dibuat geleng-geleng kepala oleh tingkah laku istrinya. Ares membuka pintu untuk istrinya, setelah itu dia berputar dan masuk ke bagian kemudi. Mobil Ares melaju meninggalkan area perkantoran. Di sepanjang perjalanan Nadine menoleh ke kanan dan ke kiri mencari pedagang martabak. Stop, pekik Nadine tiba-tiba. Ares refleks mengerem mobilnya secara mendadak. Untung di belakang sepi. Kalau ramai bisa terjadi tabrakan beruntun karena ulah istrinya yang telah mengagetkannya. Ada apa sayang? Tanya Ares sambil menghela nafas. Itu ada penjual martabaknya Hani, tunjuk Nadine. Ares akhirnya menepikan mobilnya ke tepi jalan. Kamu tunggu di sini, biar aku saja yang membelinya, ucap Ares dan Nadine mengangguk patuh. Ares membuka pintu mobilnya, kemudian keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ke penjual martabak. Martabak telur 2 sama martabak keju 2 ya Pak, ucap Ares kepada penjual. Penjual pun membuat pesanan untuk Ares. 30 menit pesanan Ares pun jadi. Ini nak pesanannya, ucap penjual memberikan martabak itu kepada Ares. Berapa Pak? Tanya Ares. 95.000 nak, jawab penjual itu. Ares mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang berwarna merah dan memberikannya kepada penjual tersebut. Kembaliannya ambil aja Pak, ucap Ares tersenyum. Tapi ini kebanyakan nak, ujar penjual. Karena Ares memberikan 5 lembar uang kepada penjual itu. Tak apa Pak, itu rezeki buat anak Bapak, kata Ares. Terima kasih banyak ya nak, semoga rezekinya lancar, ucap penjual itu mendoakan Ares. Amin, saut Ares, dan setelah itu Ares kembali ke dalam mobilnya. Diberikannya martabak itu kepada sang istri. Kenapa banyak sekali? Tanya Nadine bingung. Dia hanya minta 1, tapi suaminya malah beli 4 porsi sekaligus. Ada arah sayang, pasti dia akan memintanya nanti, jawab Ares. Oh iya, aku lupa, nyengir Nadine. Ares melajukan mobilnya dan melanjutkan perjalanannya kembali. Di kediaman Kenzo, Leo nampak sedang mengadu kepada papanya kalau perusahaan Ares menghubunginya dan memintanya untuk bertemu. Leo besok ada pertemuan dengan pemimpin New Blue Pak. Leo yakin Ares akan menyetujui kerjasama kita. Dengan begitu perusahaan kita akan bebas dari kebangkrutan, ucap Leo. Kamu yakin? Karena selama ini perusahaan itu tidak mau bekerja sama dengan kita. Tuan Nevan selalu menolak proposal yang Papa ajukan kepadanya, ucap Aldo. Aku yakin Pak, perusahaan itu sekarang dipegang oleh Ares, bukan Tuan Nevan. Dan aku rasa Kenzo saja yang bodoh tidak mau memanfaatkan temannya itu, saut Leo mengolok adiknya. Dari dulu Ares, Dava, dan Kenzo sudah sepakat tidak akan mencampur adukan bisnis dengan persahabatan mereka. Meski begitu, kalau salah satu dari mereka ada yang membutuhkan, mereka pasti akan membantunya. Kenapa Kenzo tidak pernah mengajukan kerjasama pada perusahaan Ares dan perusahaan Dava? Karena Kenzo tahu bagaimana sifat kakaknya. Dia tidak mau mengecewakan kedua sahabatnya dan dia juga tidak mau. Karena hal itu persahabatan mereka tuh jadi rusak. Adikmu memang dari dulu tidak mau mengajukan kerjasama kepada mereka. Padahal kalau kita bisa bekerja sama dengan perusahaan raksasa itu, Papa yakin perusahaan kita dari dulu sudah berkembang pesat. Pasti akan banyak investor yang akan datang pada kita, ucap Aldo. Tanpa mereka sadari, sejak tadi ada yang mendengar obrolan mereka. Kenzo hendak mengambil minum ke dapur, tak sengaja mendengar mereka yang menyebut namanya. Karena penasaran, akhirnya Kenzo menguping pembicaraan mereka. Pukul 1 dini hari, Nadine terbangun dari tidurnya.
Dia mencoba membangunkan sang suami karena perutnya terasa lapar. "Hani, bangun," panggil Nadine sambil mengguncang tubuh suaminya. Ares pun langsung membuka matanya karena sang istri telah mengganggu tidurnya. "Ada apa sayang?" tanya Ares dengan mata yang terpejam. "Aku lapar," jawab Nadine. Ares membuka matanya dan melihat ke arah jam dinding. Waktu baru menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi sebelum tidur, istrinya sudah makan nasi serta menghabiskan 2 box martabak. Dan sekarang istrinya sudah bilang lapar lagi. Ares benar-benar dibuat bingung dengan perubahan nafsu makan istrinya yang sangat tidak masuk akal. "Kamu mau makan apa sayang?" tanya Ares sambil mendudukkan tubuhnya dan bersandar di dashboard ranjang. "Aku pengen nasi goreng yang di dekat sekolah kita dulu, Hani," jawab Nadine dengan penuh harap. "Tapi itu kan jauh sayang, bagaimana kalau di dekat komplek aja?" "Yang deket," tawar Ares. "Nggak mau," tiba-tiba Nadine menangis. Ares kelabakan dan langsung menenangkannya. Dia peluk tubuh istrinya dan menenangkannya. Iya, aku akan belikan. Tapi kamu jangan nangis, nanti ibu ngira aku apain kamu lagi," ucap Ares dengan lembut. "Kenapa kamu malah memarahiku? Kalau kamu tidak mau belikan, bilang aja, aku bisa membelinya sendiri," marah Nadine. Perasaan wanita itu benar-benar sensitif. Dia mudah sekali tersinggung dengan ucapan orang lain. Ares melerai pelukannya. Ia hapus air mata istrinya dari pipinya dengan ibu jarinya. "Kamu tunggu di sini ya, aku akan keluar membeli nasi gorengnya," ucap Ares dengan lembut. Nadine mengangguk dan tersenyum lebar menatap sang suami. Ares yang gemas langsung saja mencium bibir istrinya dan melumatnya. Setelah puas, barulah Ares melepaskannya. Ares turun dari atas ranjang dan melangkahkan kakinya berjalan menuju ke ruang ganti. Dia mengambil jaket dan memakainya. Lalu Ares keluar dari kamar bersamaan dengan Ara yang juga baru saja keluar dari kamar sambil membawa botol kosong. Sepertinya gadis itu hendak mengambil air minum. "Kakak mau kemana pakai jaket segala?" tanya Ara. "Kakak mau beli nasi goreng di dekat sekolahan kakak dulu," jawab Ares dengan lesu. "Hah? Jauh amat? Kan dekat sini ada kak, kenapa harus jauh-jauh ke sana segala?" heran Ara. "Kakak iparmu yang memintanya. Kakak sudah menawarinya yang di dekat komplek, tapi dia malah nangis," saut Ares. "Aneh sekali, dia seperti orang ngidam aja, harus sesuai keinginannya." Ceplos Ara tapi langsung ditepis oleh Ares. "Ngarang kamu dek, Kak Ares nikah sama Kak Nadine aja belum ada sebulan, bagaimana bisa langsung hamil?" saut Ares tidak percaya. "Iya ya kak, mungkin Kak Nadine memang sedang manja aja," ucap Ara karena dia juga tidak tahu tentang kehamilan. Mereka terus mengobrol hingga sampai ke bawah. Mereka berpisah. Ares menuju ke garasi mobilnya, sementara Ara pergi ke dapur untuk mengambil minum. Ares mengemudikan mobilnya keluar dari garasi. Penjaga yang sedang ngopi pun langsung menghampiri Ares. "Tolong buka pagernya pak, saya mau keluar dulu sebentar," pinta Ares. "Dan Ares mau kemana? Tumben jam segini keluar, apa ada yang sakit Den?" tanya penjaga. "Tidak pak, saya hanya ingin membeli nasi goreng untuk istri saya," jawab Ares. Penjaga mengangguk lantas membukakan gerbang untuk Ares. Mobil Ares langsung keluar dari pekarangan rumah. Mobil Ares melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan ibu kota yang sepi dari orang yang berlalu lalang, membuat Ares leluasa mengemudikan mobilnya. Sesampainya di tukang nasi goreng, Ares langsung memarkirkan mobilnya dan keluar menghampiri gerobak nasi goreng yang sepertinya hendak tutup. "Pak, saya mau beli nasi goreng, masih ada tidak?" tanya Ares. "Walah, nak Ares, ngapain malam-malam datang ke sini? Bapak sudah mau tutup nak," saut penjual nasi goreng yang memang sudah mengenal Ares.
Dulu saat Ares sekolah, dia sering makan di situ bersama Nadine atau enggak dengan kedua sahabatnya. Tapi itu nasinya masih ada, Pak. Tolong buatkan untuk saya ya. Nanti istri saya nangis kalau saya tidak mendapatkan nasi gorengnya. Pinta Ares dengan tatapan memohon. Istrinya sedang ngidam ya, Nak? Tanya penjual nasi goreng. Ngidam itu apa ya, Pak? Saya tidak tahu, tanya Ares. Dia tidak pernah belajar mengenai wanita hamil. Itu loh, orang hamil biasanya suka ngidam. Dia suka minta makanan yang aneh-aneh, jawab penjual itu. Tadi adik saya juga berkata seperti itu, Pak, tapi saya tidak tahu karena saya belum memeriksanya, ucap Ares. Terus Bapak mau tidak buatkan nasi goreng untuk istri saya? Nanti saya kasih uang lebih deh, rayu Ares. Terdengar suara helaan nafas dari penjual nasi goreng itu. Sebenarnya dia sudah capek, makanya memutuskan untuk menutup dagangannya. Tapi karena yang meminta Ares, akhirnya dia mau membuatkannya. Baik Pak, baik Bapak buatkan sebentar, ucap penjual itu. Ares pun tersenyum lebar. Ares duduk di kursi sambil menunggu nasi gorengnya jadi. Setelah hampir lebih 15 menit menunggu, nasi goreng pesanan istrinya pun telah jadi. Ares mengambil 3 lembar uang berwarna merah dan diberikannya kepada penjual tersebut. Ini Pak uangnya, ucap Ares. Ini kebanyakan Nak, protes penjual itu. Itu untuk ucapan terima kasih Ares buat Bapak, soalnya Bapak udah menyelamatkan saya dari amukan istri saya, ucap Ares. Dah Pak, saya pulang dulu ya, pamit Ares. Terima kasih Nak, ucap penjual itu. Ares tersenyum sambil melambaikan tangannya. Ares masuk ke dalam mobil dan mobil perlahan bergerak maju. Ares melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin membuat istrinya menunggu terlalu lama. Tiba di rumah, Ares langsung naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Dan benar saja, istrinya masih terjaga sambil membaca buku. Kamu sudah kembali? Mana nasi gorengnya? Tanya Nadine tak sabaran. Wanita itu menaruh bukunya begitu saja dan menghampiri suaminya. Ini sayang nasi gorengnya. Ares memberikan nasi goreng itu kepada istrinya. Nadine mengambil nasi goreng itu dari tangan suaminya dan membawanya keluar dari kamar. Sayang, kamu mau kemana? Teriak Ares kesal melihat tingkah istrinya yang meninggalkannya begitu saja. Bahkan istrinya belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Dengan perasaan dongkol, Ares keluar dari kamar menyusul istrinya untuk ke dapur. Nadine duduk di meja makan sambil memegang sendok hendak menyuapkan nasinya ke dalam mulut. Kau melupakanku sayang, raju Ares sambil mendudukkan tubuhnya di samping sang istri. Nadine tidak memperdulikan Ares, dia lanjut makan nasi gorengnya. Nadine memakan nasi gorengnya dengan begitu cepat. Ares sampai bergidik ngeri melihatnya. Bukan apa-apa, dia takut istrinya tersedak saja. Sayang, pelan makannya, nanti kamu tersedak, tegur Ares dan dibalas cengiran oleh Nadine. Ini sangat enak sayang, ucap Nadine dengan mulut penuh nasi goreng. Kunyah dulu baru ngomong, gemas Ares. Nadine manggut-manggut sambil mengunyah nasi gorengnya. Bersambung.